Selamat siang, hari ini kita akan membahas terkait dengan uji beda lebih dari 2 kelompok yang merupakan bagian dari statistika non-parametrik. Kembali bersama saya, Gede Palguna Reganata. Saya akan memandu perkuliahan hari ini dengan menggunakan media video dalam durasi lebih kurang 12 menit, sehingga nanti usai dari video ini kita akan berdiskusi secara langsung dengan menggunakan media online. Setelah perkuliahan ini atau usai dari materi ini diberikan, akan ada praktikum yang saya akan juga berikan dalam format video sehingga bisa diikuti dengan data yang juga nanti akan saya berikan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dari pembahasan terkait dengan jenis-jenis dan pengertian dari masing-masing uji beda lebih dari 2 kelompok. Summary dari perkuliahan ini nanti ada 3 tools, 3 alat uji yang digunakan, yaitu Kruskal-Wallis, Friedman, dan Cochrane. Masing-masing dari ketiga tools ini dapat dilihat dari beberapa keterangan, baik itu dari datanya, asumsinya, relasi antar kelompoknya. Dari data bahwa Kruskal-Wallis dan Friedman, data yang digunakan minimal berskala ordinal, sedangkan Cochrane sendiri berskala nominal. Asumsi bahwa karena ini non-parametrik, semua adalah sama, tidak ada asumsi yang ketat terkait dengan penggunaan alat uji ini. Relasi antar kelompok juga terkait dengan apakah masing-masing kelompok dalam satu penelitian berelasi atau tidak. Nah, di sini untuk Kruskal-Wallis ini unrelated atau tidak berhubungan sama sekali dengan kelompok lain, sedangkan antara Friedman dan Cochrane ini berhubungan atau berelasi. Nah, maksudnya apa? Bahwa kelompok-kelompok nanti yang kita uji, jika unrelated, maka kelompok-kelompok ini independen sifatnya. Jadi, individu yang ada pada kelompok A, misalkan dengan kelompok B dan kelompok C adalah individu yang berbeda. Sedangkan pada Friedman dan Cochrane, individunya adalah sama. Kalau kita kaji dan kalau kita bandingkan dengan uji parametrik, padanannya adalah Kruskal-Wallis ini merupakan padanan dari one way ANOVA. Ya, one way ANOVA. Jadi kalau kita berbicara uji parametrik, one way ANOVA atau uji F ini juga sama dengan Kruskal-Wallis. Yang membedakan adalah skala data dan asumsi yang mendasarinya. Nah, Friedman dan Cochrane ini adalah ANOVA dalam konteks kelompoknya saling berrelasi atau berhubungan. Bagaimana lalu untuk masing-masing dari tools ini penjelasannya? Nah, yang pertama uji Kruskal-Wallis. Ini adalah uji non-parametrik berbasis peringkat. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara 3 atau lebih kelompok variabel independen yang berskala data numerik dan ordinal. Ya. Uji ini identik tadi dengan uji one way ANOVA seperti yang sudah sampaikan tadi. Ya. Asumsi yang mendasarinya adalah data untuk analisis terdiri atas K sampel acak berukuran N1 sampai dengan NK. Ya, jadi pengambilannya acak. Variabel-variabel acak bersifat kontinu, kemudian pengamatannya bebas, random. Skala pengukuran yang digunakan minimal adalah ordinal, dan populasinya identik. Ya. Hipotesis yang kita nanti akan rumuskan adalah H0 ke K sampel berasal dari populasi yang serupa atau identik. Jadi K sampel adalah berapa kelompok nantinya, apakah 3, 4 atau lebih. Ya. Taraf nyata yang digunakan alfa adalah 5%. Statistik ujinya sebagai berikut. Jadi H sama dengan 12 per N kali N plus 1 dikalikan dengan sigma dari RI kuadrat per NI min 3N plus 1. Dan ini merupakan rumus acuan untuk manual perhitungan. Ya. Nah, uji Cochrane. Dalam uji Cochrane ini hampir sama seperti yang tadi.
Cuma bedanya adalah di sini datanya adalah nominal, atau nominal dalam konteks di sini adalah dikotomus ya. 01 sukses gagal iya tidak seperti itu ya. Nah, di sini ada keterangan, silahkan dibaca nanti di sini. Nah, yang menemukan Cochrane ini adalah Cochrane sendiri ya, yang mengusulkan sebuah prosedur untuk menguji hipotesis nol tentang tiadanya perbedaan di antara perlakuan-perlakuan dalam hal kemanjuran. Kalau kita melihat dari contoh tersebut. Struktur data ya seperti yang kita lihat di sini, ada perlakuan sebanyak C ya, bloknya ada sebanyak R. Nah, nanti di situ masing-masing nanti ada datanya di masing-masing selnya. Asumsi yang mendasari sama seperti uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini ada free asumsi, kemudian juga pengamatannya bebas, kemudian populasi diambil identik, kemudian yang terakhir ada pengambilan data yang nilainya 1 dan 0 atau dikotomus. Hipotesis sama, semua perlakuan mempunyai efek yang sama. H1-nya tidak semua perlakuan mempunyai efek yang sama. Taraf nyata sama 5%, statistik uji seperti terlihat pada slide di sini. Kaidah pengambilan keputusan tentu kalau kita menggunakan acuan atau rujukan manual counting atau manual perhitungannya, kita menggunakan tabel. Tapi kalau kita menggunakan statistik nanti dalam software, maka akan yang keluar adalah p-value-nya, dan itu lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan nantinya. Terakhir uji Friedman. Nah, ini juga sama seperti uji Kruskal, bedanya adalah di sini adalah setiap kelompoknya berelasi atau berhubungan ya. Nah, untuk struktur data, nah seperti ini, hampir sama seperti yang lain. Jadi tinggal kita mengganti saja. Kalau tadi C, di sini sekarang K, ya sama saja sebenarnya. Asumsi sama seperti yang tadi, data diambil dari kelompok yang saling bebas, kemudian perubahan yang diamati bersifat kontinu, tidak ada interaksi antar kelompok dan perlakuan. Nah, terakhir ada pemeringkatan. Oke, hipotesis. Nah, di sini perlakuan memiliki median yang sama, K perlakuan. Kemudian H1-nya ada minimal 1 MI yang tidak sama dengan MG ya. Jadi minimal ada perlakuan A, B, C, D, misalkan AB itu beda atau BC beda atau CD beda. Nah, itu minimal jika ada satu saja maka dia signifikan ya. Formula ujinya sebagai berikut. Nah, ini manual countingnya. Dan kaidah keputusan juga sama seperti yang tadi, bahwa jika kita menggunakan acuan tabel, maka kita harus menggunakan nilai dari statistik uji dengan menggunakan perhitungan manual tadi. Tapi kalau tadi kita menggunakan software SPSS, maka kita cukup menggunakan nilai p-value untuk mengambil keputusan. Apakah menolak atau gagal menolak H0-nya. Baik, jadi sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bisa diterima, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Selamat belajar, terima kasih.